teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, bertemu lagi bersama aku, Kakak Neksi. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah Rubah dan Burung Gagak. Pada suatu hari, hiduplah seekor rubah yang sedang kelaparan karena belum makan. Kemudian, rubah tersebut melihat seekor gagak yang terbang melintas membawa sepotong daging di paruhnya. Akhirnya, gagak tersebut pun hinggap di atas batu di dalam hutan. Rubah pun akhirnya menghampiri gagak di tempat gagak hinggap. "Hai gagak, bulumu bagus sekali. Semakin hari semakin terlihat indah." Ia memuji gagak hingga gagak tersebut pun senang dan tersipu malu. Melihat reaksi gagak, rubah melanjutkan rencananya. Ia kembali memuji gagak. "Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, Tuan Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu." "Aku gagak yang tangguh." Gagak pun baru sepenggal nyanyi. Potongan daging yang tadi ada di paruhnya terjatuh ke tanah dan dengan cepat dibawa pergi oleh rubah. Gagak menyesali peristiwa tersebut. Ia menyesal karena lengah telah dipuji. "Rubah yang licik, aku tidak akan mempercayaimu lagi." "Kau bisa terbang tinggi, suaramu yang lantang, tubuhmu gagah perkasa. Semua kehandalanmu aku singkirkan oleh akal cerdikku. Kau kalah juga. Kini ku bisa menikmati santapan makan siangmu. Hanya dengan ucapanku kau terbuai." Di balik kisah rubah dan burung gagak tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mi Kids di rumah. Kita harus tetap waspada, jangan mudah terlena hanya karena sekedar mendapat pujian. Jangan sampai pujian membuat diri kita merugi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Sekian cerita rubah dan burung gagak. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye Mi Kids. Kau bisa terbang tinggi, suaramu yang lantang. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, bertemu lagi bersama aku, Kakak Neksi. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Persahabatan monyet dan kura-kura. Hiduplah seekor monyet yang lincah dan seekor kura-kura yang bijak. Monyet yang selalu ingin bermain dan berpetualang, sementara kura-kura yang lambat merasa bosan dengan kecepatan hidup temannya yang sangat lambat itu. Monyet pun mengajak kura-kura bermain dan menjalani petualangan bersama. "Kura-kura, ayo kita pergi berpetualang." "Baiklah, tapi kita harus tetap hati-hati ya. Kita harus perhatikan sekitar agar kita tidak terjatuh." Namun, selama petualangan itu, monyet seringkali jalan terburu-buru tanpa menunggu kura-kura. Monyet mengajak kura-kura untuk bermain di atas pohon besar. Monyet dengan cepat naik ke atas pohon, sementara kura-kura bergerak perlahan.
Ayo kura-kura, ikut aku naik ke atas pohon. Jangan terlalu lambat. Kamu harus tetap hati-hati monyet. Jangan terburu-buru. Tiba-tiba monyet tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Meski kecepatan kura-kura jauh di atas monyet, tetapi melihat temannya dalam bahaya, kura-kura berhasil datang dengan tepat waktu dan dengan hati-hati menolong monyet agar tidak jatuh ke dalam sungai. Terima kasih ya kura-kura. Kamu sekarang jadi lebih berani. Iya monyet, dan sekarang kamu harus lebih hati-hati dan bersabar ya. Melihat pengorbanan temannya itu, monyet pun merasa bersalah dan berterima kasih kepada kura-kura atas penyelamatannya. Mereka menyadari bahwa kecepatan dan ketelitian keduanya memiliki nilai masing-masing. Kelebihanku bergelantung, bergelantungan sana sini. Pisang yang manis kesukaanku, makananku tiap hari, agar ku selalu kuat. Aku punya tempurung kuat, ku pakai sebagai pelindungku. Sayur mayur yang segar, makananku tiap hari, agar ku selalu kuat. Setiap makhluk memiliki kelebihan, maka lekaslah kita berjalan bersamaan. Janganlah kita saling menyombongkan diri, karena itulah penyakit hati. Di balik kisah persahabatan monyet dan kura-kura ini, tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mikids di rumah. Kita semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus belajar untuk saling menghargai. Persahabatan dan kerjasama dapat terjadi ketika kita menggabungkan kekuatan kita. Sekian kisah persahabatan monyet dan kura-kura. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye Mikids. Kelebihanku bergelantung, bergelantungan sana sini. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, bertemu lagi bersama aku Kakak Nexi. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Keserakahan seekor anjing. Pada suatu hari, ada seekor anjing terlihat sedang mencuri sepotong daging. Setelah berhasil, ia berlari secepat mungkin menghindari kejaran pemilik daging tersebut, sampai akhirnya mengarah ke sebuah sungai. Anjing itu pun melihat di bawah ada anjing lain yang membawa sepotong daging juga, sama sepertinya. Ia berpikir untuk mencuri daging milik anjing lain yang berada di bawah jembatan, agar bisa membawa pulang 2 potong daging. Ternyata ada anjing lain yang membawa daging. Aku ambil saja kali ya. Jadi aku bisa puas makan daging malam ini. Anjing itu menggonggong dan menyerang anjing lain hingga potongan daging miliknya terlepas dari gigitan dan jatuh ke dalam air. Namun ia tersadar kalau anjing lain yang ia lihat sebagai musuh adalah bayangan dirinya sendiri di permukaan air sungai. Oh tidak, aku ceroboh sekali. Oh kenapa aku begitu mudah terbuai sampai menghilangkan daging buruanku.
Berjalan sendiri, kok aku jadinya lapar. Membawa daging lezat, ku nikmati selagi hangat. Hei, apa itu yang ada di belakangku? Wow, sepertinya enak. Aku juga mau. Hei, tak boleh serakah, nanti tak jadi berkah. Sungguh malang, ternyata hanya bayanganku saja. Oh! Di balik kisah keserakahan seekor anjing ini tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mikids yang di rumah. Jangan menjadi orang yang serakah dan ingin merebut hak orang lain, karena masing-masing orang telah memiliki rezekinya sendiri. Sekian kisah keserakahan seekor anjing, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye bye Mikids. Berjalan sendiri, kok aku jadinya lapar. Membawa daging lezat. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, bertemu lagi bersama aku, Kakak Neksi. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Hayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah Semut dan Belalang. Di sebuah ladang yang hijau, hiduplah sekelompok semut yang rajin bekerja dan seorang belalang yang senang bermain-main. Semut selalu sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin, sementara belalang justru hanya melompat-lompat dan bernyanyi sepanjang hari. Suatu hari, belalang yang sedang bersantai melihat semut-semut yang sibuk bekerja membawa makanan dan bertanya, "Hai semut, mengapa kalian bekerja begitu keras? Mengapa tidak berhenti sejenak dan bersenang-senang sepertiku? Dari tadi aku melihat kalian berjalan ke sana kemari sambil membawa makanan yang cukup banyak." "Kami bekerja keras untuk mengumpulkan makanan agar kami punya cukup makanan." Belalang pun tertawa dengan penuh kesombongan dan berkata, "Aku tidak akan pernah bekerja keras seperti kalian. Aku ingin menikmati hidupku sekarang." "Baiklah, ikuti saja apa kata hatimu. Kami harus tetap mempersiapkan persediaan makanan kami." Ternyata musim dingin pun datang lebih cepat. Saat itu belalang masih belum memiliki persediaan makanan. Suatu ketika belalang mulai merasa lapar. Ia tidak memiliki makanan untuk dimakan dan tidak punya tempat berlindung. Belalang merasa menyesal atas keputusannya yang bodoh untuk menertawai para semut. Belalang mendatangi semut-semut dan meminta bantuan. Bukannya menolak karena sempat diejek sebelumnya, semut-semut dengan baik hati memberikannya makan. "Ku punya tubuh yang mungil, sengatanku bikin menggigil. Terbang bebas di ranting, memakan daun yang kering. Semua makhluk hidup jalan beriring. Jangan menjelekkan satu sama lain. Marilah kita saling membantu yang lain, agar kehidupan damai dan tenang." Di balik kisah semut dan belalang ini tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mikids yang di rumah. Jangan pernah meremehkan usaha orang lain.
Dan jangan pernah takabur karena bisa jadi yang kita remehkan yang akan menolong kita. Sekian kisah semut dan belalang. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye bye Mi Kids. Ku punya tubuh yang mungil, sengatanku bikin. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, bertemu lagi bersama aku Kakak Nexi. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah dua domba yang malang. Suatu hari yang menyenangkan, dua ekor domba terlihat mencoba menyeberangi jembatan yang sudah rapuh dan sempit. Kedua domba ini ingin menyeberangi jembatan, namun tak ada yang mau mengalah. Aku mau jalan duluan. Aku ingin segera sampai di seberang sungai. Kenapa harus kamu duluan? Dan kenapa aku harus mengalah? Aku juga ingin segera sampai di seberang sungai. Keduanya tidak ada yang mau memberi jalan untuk yang lain dan terus bertengkar. Tanpa disadari, mereka sudah berjalan sampai ke tengah jembatan. Kamu geseran dong. Aku ingin segera sampai. Kamu bisa sabar sedikit tidak? Ini sempit tahu. Saat mereka bertengkar dan mencoba untuk menyerobot satu sama lain, jembatan itu goyah dan ambruk. Kedua domba itu pun jatuh ke sungai bersamaan. Domba-domba banyak yang mencoba menyeberang ke sana, berdesakan tak sabar, akhirnya kecebur biar. Makanya harus antri, harus sabar saling mengalah, biar semua selamat. Ya, 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 ya. Di balik kisah dua domba yang malang ini tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mi Kids di rumah. Mereka dapat belajar bahwa lebih baik mengalah daripada mengalami kemalangan karena sikap keras kepala. Sekian kisah dua domba yang malang. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye bye Mi Kids. Domba-domba banyak yang mencoba menyeberang ke sana, berdesakan tak sabar.